Di Tripod hari ini SMP Negeri 3 Jakarta berseri. Semangat terus menyala dalam hati. Kita berkumpul berbagi dan belajar pasti. Di ruang podcast cerita mengalir lancar. Suara muda penuh dengan mimpi besar. Dari sini kita melangkah bersama, menggapai langit tanpa ada jeda. Di pos tempat kita bersenang-senang, dengan canda tawa yang tak usang. Di sini kita saling menyemangati, SMP Negeri 3 semua berprestasi. Mari kawan, jangan ragu melangkah. Di Tripod kita temukan arah. Perjalanan kita dimulai di sini. Jadilah bintang yang bersinar tinggi. Dengarkan cerita dari kelas dan lapangan. Setiap kisah menyatukan harapan. Kita jadikan hari-hari penuh makna. SMP Negeri 3 kita bangga. Di pos tempat kita bersenang-senang, dengan canda tawa yang tak usang. Di sini kita saling menyemangati, SMP Negeri 3 semua berprestasi. Podcastnya Anak Snega. Nah, sebelum itu kami mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Nah, kali ini kita berada di episode 20 dengan kita lagi, dengan host baru Jacqueline Andrian, dengan partnerku dan aku Tihani Uzwa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu anak OSIS dari seksi bidang 1 seksi keagamaan. Nah, halo Kak. Oke, boleh diperkenalkan dulu namanya? Aku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ziva Nazifilia Magribi. Di sini aku sebagai Ketua Bidang 1 di bidang keagamaan ini. Halo semuanya, aku Aisyah Mutia Arifah sebagai OSIS seksi bidang 1 sebagai anggota. Oke. Masya Allah, cantik-cantik sekali kakak-kakaknya. Nah Kak, aku mau nanya nih. Pertama itu, apa itu pesantren kilat sih Kak? Kayak kan kita cuma tahu pesantren kilat itu acara event cuma di Ramadan. Ya, coba betul. Kakak ngertiin lagi Spesifikasi dari pesantren kilat itu apa gitu. Oke, jadi pesantren kilat Ramadan itu yang biasa disebut sama sanlat itu adalah kegiatan keagamaan yang biasanya dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, untuk tujuannya bisa dijawab sama Kak Zivana. Jadi tujuannya itu pasti untuk membentuk karakter para siswa dan siswi yang ada di sekolah ini untuk lebih paham tentang keagamaan dengan bagaimana beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, oke. Nah, kan di SMP Negeri 3 ini melaksanakan pesantren kilat. Nah, di dalam pesantren kilat itu kegiatannya tuh apa aja sih Kak gitu yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 ini? Yang pertama itu kita pasti ada kegiatan pembiasaan itu kayak tadarus di pagi harinya. Terus ada kegiatan salat duha bersama. Kita ada kegiatan muqaddimah, yaitu di mana kita belajar pembukaan menggunakan bahasa Arab ya untuk melakukan pidato di awal-awal. Terus selanjutnya kita ada kegiatan lomba. Lombanya ada azan, MHQ, MTQ, cerdas cermat, pidato, poster digital. Oh, banyak ya. Banyak banget. Sama ada game Islam, biasa juga disebut post to post. Oke. Iya, kita juga punya post to postnya juga ada 6, 7. ada 6. Post to postnya ada 6.
Oke. Nah, kan kakak tadi bilang lomba itu banyak banget kan, juga kegiatan banyak banget. Ada nggak sih kendala atau masalah yang eh, sering terjadi gitu? saat melaksanakan sanlat? Pastinya ada ya. Pastinya ada, seperti kayak kalau pas nyiapin buat lombanya, atau pada saat kita tuh menginstruksikan anak-anaknya itu untuk langsung masuk ke tempat perlombaannya gitu, karena kan banyak ya jumlahnya, kita juga kan Jadi susah jumlahnya gitu. nggak terlalu banyak. Iya itu. Nah terus bagaimana cara Kak Zivana dan Kak Aisyah mengatasi masalah tersebut? Kan tadi kayak anak-anaknya banyak tapi pengurusnya cuma dikit, kan pasti ada sedikit masalah, ada sedikit kerusuhan atau hal yang tidak sesuai rencana gitu. Bagaimana cara kalian Yang dulu kayak di luar mengatasinya? rencana gitu. Iya. Oke. Kita ngatasin itu dengan cara ini sih, kita remukin dulu barang-barang nih. Barang-barang kita buat gimana biar mereka tuh nanti bisa tertib. Oke. Kita nyari kegiatan-kegiatan yang lebih menarik agar mereka tuh bisa mengikutinya itu dengan tertib Iya. dan kemauan mereka juga. Iya, gitu. jadi mereka suka juga. Iya, senang. itu. Iya, iya. Biar dalam hati gitu ya, dari hati. Terus juga kita bisa ngejaga kondusif sih, biar mereka nyaman iya, juga. itu cara kita. Nah, kan terus itu tadi kan sanlat itu pasti banyak dong manfaat dan tujuannya. Secara spesifik nih Kak, manfaat yang bisa kita dapat nih sebagai yang pengikut lomba, yang ngikutin eventnya tuh apa sih Kak? Menjadi diri yang bertakwa, berakhlak mulia. Karena kan di lomba itu pasti ada manfaat ya, di setiap lomba itu Iya, punya manfaat. betul. Mau lomba drama, pidato pasti punya manfaat untuk kedepannya. Oke. Nah, terus bagaimana cara kalian menjaga semangat dan motivasi siswa-siswi SMP Negeri 3 Jakarta ini gitu? Kayak kalau itu kita tuh membuat kegiatannya yang menarik-menarik. Oke. Contohnya seperti apa tuh, Kak? Kegiatan pos to pos itu pasti kegiatan yang ditunggu-tunggu sama mereka-mereka semua, karena ntar ada gamesnya. Iya. Terus kalau misalkan dari lomba-lomba itu apakah akan dapat hadiah atau suatu Oh ada, penghargaan nanti di gitu? akhir kita punya acara buka bersama sama ada pembagian hadiah. Jadi itu bisa meningkatkan semangat juga sih, Kak. Betul, hadiahnya Iya. juga Biar bakal pada menarik berambisi loh. gitu Iya, ya, iya, ikuti betul. lomba. Terus Kak, apa aja sih materi yang diajarkan di dalam sanlat itu? Pasti dong kita punya materi biar ilmu pengetahuan kita lebih berkembang gitu. Kalau materi itu, kalau dari dalam sekolah kita punya materi yaitu tentang keutamaan Ramadan. Biar mereka tuh tahu apa sih keutamaan bulan Ramadan itu. Nah selanjutnya kita juga punya pemateri dari luar, orang dari Kira-kira luar. siapa tuh, Kak, yang diundang Iya. SMP Negeri 3 Jakarta nih? Ada 3. Ada Ustadz Syauki, Betul. ada Kak Jiha, Oke. sama Ustadz Tono. Ustadz Tono. Ya, Ustadz Tono. Itu mereka tuh mengajarkan tentang apa nih, Kak, materinya? Yang menurut Kakak, yang Kakak tahu aja, yang Kakak masih ingat gitu? Iya, mungkin dari ustadz-ustadznya. Kalau Ustadz Syauki itu tentang pilihan hidup gitu. Kita hidup itu kita bisa memilih bagaimana gitu. Oke. Nah kalau yang Kak Jihad itu menjadi pemuda dan pemudi yang dirindukan oleh surga Ar-Royan. Masya Allah. Nah, terus Ustadz Tono itu nanti ada Belajar untuk ruqyah diri sendiri. wah, kira-kira di ruqyah itu kapan dilaksanain gitu, Kak? Itu kan pasti sangat wah gitu. Iya. Kata ruqyah. Itu nggak menimbulkan hal-hal yang seperti itu. Oke, Itu ya. cuman meruqyah diri sendiri agar kita belajar caranya. Oke. Terus nanti kegiatannya akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14. Wah, besok dong. Besok dong. Besok. Jantungan aku. Ya. Terus apa saja sih pesan yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 3 Jakarta gitu? Kamu dulu. Pesan-pesan dari kegiatan ini, Boleh. kegiatan sanlat ini kan pasti mempunyai pelajaran ya. Iya. Pelajarannya itu tolong kegiatan ini jadiin manfaat untuk kita semuanya, dan terus untuk kita semuanya untuk meningkatkan diri dalam bertakwa, beriman, dan menjadi pemuda-pemudi yang berakhlak. Oke. Menurut Kak Kalau Aisyah? aku, Aisyah? Mungkin dari kegiatan sanlat ini bisa menjadi
tempat untuk membentuk karakter seperti takwa dan bermulia juga. Kayak Terus juga sanat ini biar bisa jadi inovasi-inovasi untuk diri kita masing-masing. Nah, terus Kak, apa sih harapan kedepannya untuk Sanlat? Terus apa harapan Kakak kedepannya agar Sanlatnya lebih berkembang lagi? Harapannya ya itu inovasinya Oh, jadi semoga biar menjalar gitu ya. iya sanat ini menjadi inovasi-inovasi untuk kedepannya lagi. Iya, jadi biar anak-anak juga terlatih agar lebih takwa lagi. Betul. Nah, menurut Kak Aisyah ada? kalau dari aku, semakin banyak siswa yang banyak mengikuti kegiatan ini, kemudian Oke. banyak yang merasakan manfaat dari iya. kegiatan ini juga. Karena kan kegiatan ini diadakan setahun sekali hanya di bulan Iya. Ramadan aja. Nah, tadi kan di Sanlat itu ada kegiatan tadarus. Nah, di tadarus itu tuh kita bareng-bareng atau gimana Kak gitu sistemnya? Seluruh sekolah kan ini? Iya, Oke. betul. Kita sistemnya tuh bareng-barang, nanti ada petugasnya yang bacain. Dari kelas, perwakilan kelas. Nanti mereka ngikutin. Tuh. Iya. Untuk tadarusnya itu katanya ada one day one juice ya Iya. Kak. Nah itu dilaksanakan ya Kak atau gimana? Untuk tadarus itu kita cuma kalau buat barang-barang di sekolahan kita cuma pakai satu surah per kelas itu satu surah. Oke. Udah. Per hari. Nah, terus untuk perlombaannya itu semua anak boleh ikut atau gimana tuh per kelas sistemnya? Kan itu kan ada banyak tuh lombanya. Semua dalam satu kelas itu anaknya ikut atau enggak tuh Kak? Betul itu tuh kita tuh semuanya harus ikut dalam kelas karena kan ini kegiatannya itu lombanya banyak ya. Iya. Jadi semuanya harus berpartisipasi dalam kegiatan ini agar mereka juga dapat manfaat dari Iya. kegiatan lomba-lomba ini. Terus dapat ilmu juga ya Kak? Betul. Oke, itu tuh 789 digabung atau gimana gitu? Harinya dipisah tapi lombanya sama. Oke. Oke, untuk apa ya Kak, ini kan kita per kelas. Jadi kalau misalnya nih kelas kita nih kayak bukan kekurangan anggota, maksudnya kan banyak ya ada orang yang Yang nggak nolak bisa. buat lomba Iya. gitu, kayak ngapain sih aku ikut gitu kan. Aku Nah nggak untuk bisa. untuk mereka ikut juga tuh kayak gimana sih Kak, ada tipsnya nggak Kak? Ya, jadi dorongan kalian untuk ngajak mereka Iya. buat ikut tuh gimana gitu? Itu tuh pasti kita kasih motivasi dong. Oke. Kita juga mendorong mereka tuh untuk mengikuti kegiatan yang mereka mau, kegiatan lomba yang mereka mau. Gak mungkin Sesuai dong minat iya mereka, betul ya. Gak mungkin kita nyuruh mereka di pidato tapi mereka bisanya di drama, kan nggak mungkin. Jadi mereka ngikutin sesuai minat-minatnya mereka aja. Oke. Nah, dari minat-minat itu tuh kira-kira ada nggak sih Kak yang menolak-nolak, yang bener-bener sampai dipaksa-paksa gitu? Maksudnya sampai kayak dia bener-bener nggak mau padahal udah suruh wali kelas. Itu kan kendala juga tuh. Cara kalian atasinnya tuh gimana gitu untuk hal Betul, tersebut? itu ada. Pasti ada. Untuk ngatasinnya itu ya kita pasti yang pertama kita ngasih motivasi dulu. Nanti kalau mereka benar-benar gak mau, kita tidak memaksakan kegiatan ini untuk mereka semua ngikutin, tapi kita hanya pengen mereka tuh ikut berpartisipasi. Oke. Kak, kan katanya nanti di penghujung acara bakal ada hadiah untuk yang paling terbaik di antara yang terbaik. Kira-kira tuh diambilnya tuh per kelas, perwakilan, dan itu hadiahnya spoiler dikit dong Kak, itu kayak berupa apa gitu? Kayak spoiler nggak bisa nih, soalnya kan Iya. yang nonton bisa jadi anak snega juga nih. Betul. Tapi kita serahkan kepada Iya. kalian. Untuk hadiah kita nggak bisa spoiler apa Oke. karena biar seru ya. Iya. Iya betul dong. Tebak-tebak. Jadi Gimana? untuk pembagian hadiahnya itu perwakilan lomba sih, perwakilan lomba. Jadi setiap lomba itu 1, 2, 3 atau gimana? Ada yang 1 2 3, ada yang 1 2 3-nya dilebur sama kelas 7 8 9, ada juga yang seangkatan kayak gitu Ya. sih. Terus kan kalian tuh sebelum pembagian hadiah kan ada bukber. Nah itu tuh rencana kalian bukber tuh gimana gitu? Kenapa bisa Iya. berpikiran untuk melaksanakan acara tersebut? Ini untuk membangun kebersamaan dan solidaritas nggak sih? Ya biasanya emang setiap tahunnya emang ada. Oh, Oke. gitu. Nah Kak, kan kita katanya ada bukber nih untuk di penghujung acara sekalian ngumumin lomba yang menang siapa aja. Kira-kira tuh nanti buka puasanya itu
menunya per kelas sama atau per kelas nih bisa bebas memilih makanan menu mereka sendiri? Itu sistemnya itu nanti bebas. Kita serahin ke kalian aja, kalian bawa masing-masing dari rumah atau per kelas. Oke. Nah, menurut kalian ada pemateri yang diundang nih. Kalian bisa simpulkan nggak dari salah satu mereka tuh apa sih yang materi apa tuh yang paling berkesan gitu, yang paling benar-benar bermanfaat itu dari siapa, dari ustadz siapa atau dari pematerinya siapa gitu? Mungkin yang paling bermanfaat itu pada saat pemuda-pemudi yang ingin ingin dirindukan oleh surga. Iya. Karena kan itu mengajarkan bahwa surga Ar-Rayyan itu hanya dibuka, pintunya itu hanya dibukakan untuk orang yang mengamalkan amalan-amalan di puasa Ramadan ini. Nah, untuk yang satu lagi kan untuk yang Ustadz Syauqi itu yaitu bagaimana cara memilih hidup. Tujuan hidup ya? Iya, tujuan hidup. Nah, untuk yang Ustadz satu ini kan belum nih, baru diin besok. Jadi belum tahu nih. Kan pemateri yang apa sih tadi namanya para pemuda-pemudi yang dirindukan oleh surga itu. Nah, Kak boleh tahu nggak sih surga apa tadi namanya Ani? Surga Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu kayak gimana sih cara mereka Untuk masuk. ya untuk kita nih misalnya kita mau masuk, gimana sih caranya Kak? Surga Ar-Rayyan itu kan cuma untuk orang yang senang mengamalkan amalan-amalan di bulan puasa. Jadi itu cuma orang-orang yang terpilih. Jadi itu nggak bisa buat orang-orang yang Mungkin malas-malas. jadi yang, itu untuk yang suka bolong-bolong. ya, jadi cuma yang buat amalan, yang mengamalkan, yang benar-benar mengamalkan amalan-amalan puasa. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu tuh pasti kan ada yang malas-malasan juga ibadah puasa. Terus kalian tuh ada nggak sih motivasi buat mereka yang masih malas-malasan gitu? Ya, mungkin ke anak-anak Snega atau nanti penonton-penonton podcast ini, pesan kalian, motivasi kalian agar mereka tuh semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Iya. Ada dari kita untuk bulan puasa ini jangan malas-malasan, terus mengamalkan amalan-amalan puasa, karena bulan Ramadan itu cuma 1 tahun sekali. Ya jarang-jarang juga. Jadi kapan lagi kita bisa berpuasa? Kan kita nggak tahu umur kita ke depannya, atau kalau bisa tahun depan kita nggak ketemu lagi, kita nggak bisa dapat pahala yang berlimpah ganda di bulan puasa ini. Kalau menurut Kak Aisyah, Menurut aku juga jangan males-malesan untuk mencari amalan-amalan di bulan puasa ini. Karena dengan kalian mengamalkan amalan-amalan di bulan puasa ini, insya Allah pintu surga Ar-Rayyan dibukakan untuk kalian yang Katanya kan ada kegiatan poster ya, boleh nggak sih kasih tahu tema-tema posternya itu ada apa aja? Kegiatan poster apa nih? Kegiatan poster digital. Lomba mungkin ya? Iya, Lomba poster digital itu kegiatannya itu ada di PJ-nya, tema-temanya. ya kita kurang. Berarti kalian bukan bagiannya. Nah, Iya, kalian tuh betul. bagian ngurusin apanya gitu? Aku kan di sini sebagai ketua pelaksana, Berarti ngecek-ngecek semua ya? Iya. yang membuat acara. Kalau aku bendahara satu. Jadi ngitung keuangan. Iya, keuangan. Ya, pengeluaran. Pemasukan. Terus Yang mengenai bikin surat itu dari ide dari mana sih Kak? Kan kita nih per kelas disuruh buat surat untuk walas, lalu iya, untuk untuk orang orang tua. Itu ide dari mana sih Kak? Soalnya aku bikin tuh kayak sambil terharu gitu. apa kayak, tahun lalu juga pernah Iya. atau ini ide baru? Ini ide baru dari guru. Masya Allah. Kita masukin ide itu, kita buat kartu ucapan itu untuk guru dan orang tua, agar kita bisa lebih dekat lagi ya sama mereka, ya kan. Oke. Nah, terus tadi kan sebelum yang pas sanlat itu sebelumnya ada mukodimah. Di mukodimah itu kan belajar tentang pembukaan. Itu manfaatnya untuk apa sih Kak? Kayak kenapa mereka tuh diajarin mukodimah gitu? Gini, kan kita punya lomba pidato. Iya. Lomba pidato itu, makanya kita mengajarkan di awal-awal itu ada mukaddimah, agar nanti di lomba pidato mereka bisa menggunakan pembukaan itu untuk pidato mereka gitu. Kak, untuk yang sudah berlomba ini kira-kira boleh nggak sih ikut lomba lain? Kayak pastinya kan tadi yang aku bilang ada yang nggak mau, dan kalau yang udah lomba ini pasti kayak
aduh kasihan nih kelas Nggak kita ada kayak kurang kompak. perwakilannya. Jadi itu mereka inisiatif sendiri, boleh nggak sih Kak kira-kira? Boleh banget. Boleh banget. Jadi Boleh boleh 2 gitu kan? Boleh banget. Bahkan lebih dari 2 juga boleh. Oh, keren. Nanti dapat hadiahnya banyak berarti. Double ya. Terus untuk drama itu menurut kalian tuh gimana sih kayak tema-temanya atau kenapa kalian bisa berpikiran drama itu gitu? Untuk drama itu biar melatih keterampilan mereka dan mereka tuh biar Oke. hafal kisah-kisah Nabi karena kan ada temanya ya di dalam drama itu. Iya. Jadi kerja sama mereka terlatih. Iya gitu betul. ya. Keterampilannya juga Nah, Kak, terlatih. untuk post to post tuh cara bermainnya gimana sih Kak? Kayak kita kelompoknya pasti udah dipilihin, terus cara mainnya tuh gimana? Kayak keliling sekolah Kak atau mencari-cari kode? Iya betul. Nanti Nanti bakal ada instruksi. ada dapat instruksi kalian harus nyari pos-pos. Ya, pos-pos tempat-tempat gitu, Iya. tempat bermain Nah, lamanya. nih sedikit aku kasih tahu cara itu tuh nanti pos to pos itu bersangkut pautan dengan ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an. Jadi harus sambung hafal. ayat. Betul, Ya. kebanyakan ada juga di situ. Itu tuh ada spoiler dikit buat pos to Tuh, pos. spoiler guys, hafalin surat-suratnya. Di juz 30 aja. Oke, itu semua main post to post Kak? Iya, Ya, semua siswa. Semua siswa harus Berarti partisipasi. dari kelas 9 sampai kelas 7 Kak? Betul. Itu digabung harinya atau dipisah? Untuk untuk kelas 9 itu ada di hari Senin, untuk kelas 7 dan kelas 8 itu ada di hari Selasa. Oh, Mereka berarti gabung. 7, 8 gabung. Iya, oke. Apalagi ya? Mungkin kayak kalian tuh gimana sih untuk bikin Sunlight ini gitu, kerja sama tim OSIS, tim Sekbid 1 tuh mungkin ada kendala atau Iya. kalian ada sedikit marah-marah atau apa Iya. gitu deh Kak, itu Yang gimana bikin tuh hampir batal puasa. gitu caranya ngatasinnya, terus cara kalian untuk tetap kompak juga kan. Kalau misalkan OSIS Sekbid 1 nggak kompak gak akan jadi nih Sunlight. Nah, terus kalian kan udah jadi berarti kan udah bisa berhasil kompak, berhasil deh pokoknya. Itu gimana tuh? Pasti kan ada kendala, itu cara kalian ngatasinnya gimana sebagai ketua? Cara kakak? Kendalanya, cara ngatasinnya ya. Terus-terusan aku selalu komunikasiin ke grup. Kita ngadain rapat setiap hari. Nggak setiap hari juga sih, karena mereka butuh istirahat ya. Iya. Sehari rapat, sehari enggak, sehari rapat, sehari enggak. Karena agar kegiatan ini benar-benar terjadi, terlaksana dengan baik. Oke, untuk bendahara mungkin ada sedikit permasalahan dengan dana yang dikeluarkan atau yang pemasukan gitu. Enggak sih, karena kita konfirmasi dulu ke pembina. Oke, Jadi lancar ya. lancar. Oke. Nah, untuk Sunlight itu jam pelajarannya kepotong atau gimana tuh Kak? Kan di Sunlight itu kan nanti perharinya beda-beda ya. Kan misalkan kelas 7 hari Senin, kelas 8 hari Selasa, kelas 9 hari Rabu. Nah, kalau misalkan kelas 7 ada kegiatan Sunlight, kelas 8 dan kelas 9 itu belajar di hari Senin. Oh, tetap seperti biasa. Begitu juga kelas 8 dan kelas 9. Oke, lalu nanti kan post to post itu cara bermainnya jelasin gak sih Kak dengan detail? Kan pasti ada dong yang belum Iya, belum pernah belum bahkan ngerti nggak tahu post to post itu apa. Nanti diinstruksiin sama PJ-nya pada saat kalian sudah sampai di posnya. Oke. Kalian bakal main di situ, main game. Jadi kita ngiter gitu Kak, muter-muter. Iya, kalian muterin sekolah sambil kalian cari di mana pos itu ada. Nanti bakal dapat poin. Nanti dari pos to pos itu juga bakal dapat hadiah di akhir. Oke, itu individu atau kelompok? Itu berkelompok. Oke. Nah, mungkin kita sudah ada di penghujung acara nih dan udah banyak pertanyaan. Jadi kita dapat ilmu baru dari kakak-kakak OSIS Sekbid 1 bidang keagamaan. Oke. Jadi kami saya Tihani Uzwa dan partner saya Jacqueline Andrian. pamit undur diri dari podcast episode 20. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.